Rekosane iki. Golek ngarit. Pak De kula pedheti nggih Pak De. Dienggo pakan wedhus kali sapi. Ngarit lur. Guys, tekan. Halo guys, kali ini saya sedang berada di Padepokan Kulon SGM miliknya Pak Guntur. Ini peternakan sangat hebat, dia bikin pakan sendiri. Jadi saya tuh tadi tutorial ngarit ya. Salam ngarit untuk peternak Indonesia. Dan kali ini saya ingin belajar tentang pakannya di Pak Guntur. Katanya pakannya kambing itu simpel, tanpa ngarit. Jadi pakai konsentrat aja, pakai apa gak tahu kita. Pakannya sapinya bisa, kambingnya bisa jos-jos ya. Yang kambing bisa 50 hari sudah panen, yang sapinya bisa cepat gede. Dan juga perawatannya juga top. Ada obat-obat apa yang bikin cepat gede. Langsung saja kita ke Pak Guntur yuk. Nah nih. Halo bos, Pak Guntur. Ya, siang mas. Selamat siang. Apa kabar ini? Alhamdulillah. Sehat ya Pak Guntur. Sehat. Nomor satu sehat itu. Pak Guntur, kita duduk di sini. Oke. Sambil makan kacang. Boleh. Pak Guntur, tadi saya bawa apa? Gerobak isi kacang itu habis panen ya Pak Guntur. Kebetulan pas panen mas. Kemarin jenengan kesini yo pas panen juga. Sekarang pas panen. Pas juga. panen. Panen kacang. Nah ini Pak Guntur, saya belajar di sini kan banyak PO-PO besar. Tapi ternyata juga punya pakan untuk kambing ini. Nah kebetulan saya sendiri juga ini mas di apa sambati konco-konco, istilahnya teman-teman pada bilang, Pak mbok coba bikin apa konsentrat untuk kambing. Untuk kambing. Padahal Pak Guntur di sapi juga. Sebetulnya bedanya sedikit mas. Cuman bedanya di pencernaan aja. Jadi nanti bahannya saya bedakan. Berbicara tentang pencernaan kambing ini, gimana Pak itu siklusnya? Maksudnya kebutuhan kambing itu biar cepat gede adinya itu gimana Pak? Ini menurut pengalaman yang berlangganan pakan ke saya, itu 50 hari sudah dijual. Sudah panen? Panen. Berarti dalam arti ini namanya fattening ya? Nah, setor ke itu pedagang sate. Itu kemarin ada apa? Saya di WA sama peternak-peternak, ternyata 1 bulan bisa naik 6 sampai 7 kilo. 6 sampai 7 kilo bro. Per bulan. Nah, tapi per kilo harganya itu berapa kalau perhitungannya? Kalau kambing itu per kilo ini sekarang kayaknya 57 mas. Kalau nggak salah. 57. Saya kurang hafal, cuman saya dengarnya dari. Maksudnya harganya Pak per kilo? Kilo, berapa? dia kan jualnya jogrok ditimbang per kilo. Oh itu. Rata-rata kalau untuk sate, domba. Itu kalau untuk sate kisaran 25 kilo sampai 27 kilo bobotnya. Bobotnya, kebutuhannya ya. Biasanya untuk bisa dijual sekitar bobot segitu. Segitu, kisaran 25 sampai 27. Nah, kembali ke pencernaan tadi yang dibutuhkan kambing itu gimana Pak? Kebutuhannya proteinnya itu. Nah kalau konsentratnya bahannya sama, cuman untuk kambing saya tambahi ini apa? Kangkung kering. Kangkung kering. Jadi di dalamnya. Untuk menambah serat. Kalau sapi nggak pakai kangkung. Campurannya apa aja Pak itu kalau boleh tahu? Campurannya itu saya ada 13 macam mas. Wah, dibocorin nggak ya? Ya nanti kan siapa tahu bisa beli bahannya dari Pak Guntur ya. Sebetulnya itu rahasia dapur mas. Iya sebetulnya. Yang jelas ada 13. Ada 13 ya. 13 item. saya nyetingnya seperti itu. Dan jadilah konsentrat itu ya. Itu karena saya juga pantau loh perkembangannya gimana kambingnya. Ini. Terus begitu nyoba sentrat saya, terus dikasih video, ternyata langsung oke. Jadi ini mas saya tetap masih konsultasi sama peternak, kurangnya gimana gitu loh. Kalau sapi ya saya udah hafal langsung tes ini jadi
Sudah berjalan berapa lama Pak itu untuk pakannya itu? 1 tahunan Mas. 1 tahun. Iya. Ya? Terbukti gimana ke peternak-peternak? Akhirnya ya pada ngambil ke sini semua. Pada ngambil ya. Per kilo berapa jualnya? Per kilo kalau kambing itu saya jual 4.000. 4.000? 4.000 per kilo. Itu kambing atau domba? Domba. Domba ya? Masuk nggak itu? Katanya peternak masuk. Masuk katanya. Masih masuk. Jadi 4.000 per kilo. Hitungannya gimana Pak itu? Coba dihitungin. Karena kan 50 hari. 50 hari. Itu bisa panen. Panen. Nah, seharinya bisa menghabiskan sehari berapa kilo? Itu tergantung Mas. Ada yang domba masih kecil, agak gede. Itu rata-rata 1 hari dia kalau dijos makannya 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo. Jadi pagi setengah, pagi setengah kilo, sore setengah kilo. Jadi 4.000 kali untuk sebulan itu butuh uang 120 ya? Ya. 120 kali kalau 50 hari itu berapa bulan? 50 hari itu 1 bulan setengah. Loh, 1 bulan setengah udah panen. Biasanya kan banyak yang pakai judul ternak kambing tanpa ngarit 3 bulan panen. 3 bulan kelamaan. Ini malah disingkat ya. Paling maksimal 55 Mas. Jadi 55 hari lah. Sehari sebulan kan 30 hari. 30 hari. Terus kalau 50 hari berarti 1,5 lebih dikit ya? Ya. 1,5 bulan sudah panen. Sudah panen. Sudah terbukti Mas. Sudah terbukti ya. Dan saya pun belum nyoba ke domba saya juga nggak punya domba toh. Cuman teman-teman pada ngomong ini kemarin saya timbang 1 bulannya kisaran 6 sampai 7. Tapi dengan catatan dipisah Mas. Jadi gini, ini misalnya seperti ini kambing kecil, seusia ini 1, seusia ini 1. Dipisah-pisah ya? Kalau nggak dipisah, takutnya gini loh Mas. Istilahnya jadi nek wong Jawa bilang itu ngunting. Kunting, jadi nggak bisa perkembangannya karena takut mentalnya. Nah, makanya kan royokan gini. Ya? Lebih cepat lagi itu dikasih kandang 1 kambing 1 petak. Jadi nggak banyak gerak. Jadi ini ilmu baru ya. Ketika mau penggemukan di umur segitu dipisahkan. Bisa. Minimal 1 kotak itu isi berapa Pak? Kalau 1 kotak itu ya standarnya ukuran 1 meter itu kasih 5 Mas. 5 ekor ya? 5 ekor. Cukup 5 ekor. Kebanyakan kalau penggemukan kan banyak sekali Pak. Di 1 kotak itu 1 blok diisi banyak. Itu ada bagusnya, ada jeleknya. Bagusnya dia geraknya bisa bebas. Jeleknya kalau makannya itu ada yang rakus, ada yang enggak. Nanti yang enggak lama-lama ini malah pertumbuhannya kurang. Kunting ya namanya. Istilahnya kunting. Orang kayak aku ya. Wah kalau ini ADG-nya pasti 1 kilo per hari. Dulu saya jadi konten kreator pas personal wisata kita dulu masih kurus ya. Tapi lama-lama kok gemuk ya. Ini ADG-nya meningkat. ADG-nya meningkat. Mungkin konsentratnya cocok, framingnya cocok. Nah, selain pakan yang dikelola, pakan yang diberikan itu sudah cocok. Kemudian tingkat kesetresannya itu menjaganya gimana Pak? Biasanya kesetresan ada, bisa Mas. Nah, pakai ini sama. Pakai ini sama. Ini bukan kita berniat untuk jualan, karena ini memang Pak Guntur itu membantu. Saya membantu juga peternakan karena kebutuhannya tuh ternak itu sangat banyak. Jadi kalau intinya kalau ternak Mas, itu kalau kambing kemarin kan teman-teman saya ajari beli bahan sampai rumah potong. Beli bahan apa? Kambing dari pasar. Potong bulu nih. Oh, potong. Istilahnya dipotong, dicukur itu toh. Habis itu terus dicuci pakai sunlight. Pedusnya di iya no. Samponi sunlight. Lah itu kan kuman kutu dari peternak pasar ke peternak B kan perawatan harus seperti itu. Terus jemur 1 hari langsung naik panggung. Kandang. Istilahnya kandangnya kandang panggung. Terus disuntik apa Pak? Yang jelas itu suntik vitamin, obat cacing, nafsu makan. Dah. Vitamin, obat cacing sama nafsu makan. Nah, ini untuk mengurangi tingkat kesetresan. Habis itu genjot pakannya. Nah, selain itu ini ada lagi energy drink. Ini kayak es batu seger, Pak. Ini kalau kita ya kayak es batu seger ya. Seger untuk sapi tapi bukan untuk
Oh, ini manusia. probiotik ya? Atau jamu Heeh. untuk meningkatkan kesehatan. Ini caranya pemakaian gimana, Pak? Ini kalau untuk sapi satu tutup Sapu tutup dicampurkan ke comboran. comborannya. Pagi satu, sore satu. Terus untuk ininya apa? Ini Nah, premik oh, premik. 1 sendok. 1 sendok di Campur comborannya comboran. juga. Terus ini apa, Pak? Sama Mas. Ini Premik juga ya? Improbium sama. Ini tuh sapi Ya, kalau merah. untuk kambing ada nggak? Untuk kambing ada. Premiknya juga ada. Ada. 1 sendok juga. 1 sendok. Jadi 1 sendok itu untuk kambing 5 kalau kambing. wah, mantap ini. Jadi Nggak usah banyak-banyak Mas. kalau ini fungsinya sebenarnya untuk apa, Pak? Pelezat atau gimana? Ini untuk mengurangi tingkat kesetresan. Ini kan anti Jamu stres. ya? Anti stres ya? Anti stres, terus ini lengkap probiotik juga untuk menambah nafsu makan juga. Energy drink. Sama apa? Kotorannya mengurangi bau kotoran. Ini sudah jualan berapa tahun, Pak? Ini baru jalan 2 bulan Mas. 2 bulan, Pak. Iya. Jadi dulu memang sebenarnya nggak ada label. Mm-mm. Terus 2 bulan ini sudah terlabel ya? Sudah terlabel. Sudah terdaftar ya, Pak? Iya. Dan teman-teman bagi yang membutuhkan nanti hubungi saja ke Pak Guntur. Siap. Mau belajar ternak ya tentunya bisa Boleh. boleh. Kita buktikan ke kandang belakang, guys. Sapinya kayak gimana, yuk. Ada sapi di Ya. belakang. Oke teman-teman, kita buktikan gimana besarnya sapi-sapinya Pak Guntur. Katanya sapinya raksasa ini. Yang paling besar Ada berapa? Ada berapa, Pak? Ada 4 kan? Oh, ada 4. Wah, wayang-wayangan. Ini wayang-wayang. Wah, buset. Besar-besar guys sapinya, guys. Wah, ini besar-besar. Ini makannya juga pakai konsentrat itu ya, Pak ya? Sama Mas. Wah, besar-besar. Ini yang katanya kembang lambe yang mana, Pak? Bang Lembe yang ini, yang tengah. Yang tengah. Hmm. Ini ya? Halo kembang lambe. Wah, besar sekali guys, mantap ini. Jadi Pak Guntur ini bukan cuma jualan pakan, tapi juga beternak sapi yang sangat besar-besar. Wih, awas bro. Enggak apa-apa. Gak apa-apa, Pak. Ini malah suka Pak kalau ada sapi ngamuk ini. Sapi oleng. Sapi oleng. Nah, ini kenapa Pak kok sapinya kok dipanas-panasin gini? Pak gak kasihan Pak? Kalau di tempat saya memang seperti ini Mas. Jadi apa? Untuk menjaga kesehatan. Ya alhamdulillah dengan perawatan seperti ini tidak terjamah PMK. Tidak terjamah. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Jadi memang Jadi harus memang- dipanaskan ya. Tapi kalau si metal enggak ya Pak ya? Si metal PL. ada. Saya juga tetap saya jemur. Cuman Sebentar. jangka waktunya paling setengah hari. Terus Setengah kalau hari? kalau ini full, kalau apa Mas istilahnya fisiknya kuat, kan kita seperti manusia juga fisiknya kuat, jarang kena penyakit. Gila bro, gagah bro. Sapi juga. Ya, Rono enggak. Nah, ini fisiknya kuat. Nah. Jadi kalau PO ini berapa jam Pak? Sampai sore Mas. Sampai sore. Oh, Sehari Pak. 1 hari. Juara. Mana sapinya yang juara? Wuh, ini ngadek bro. Tuh, Pak, Pak guling Pak. Ora apa-apa. Wih, juara kontes juga ya Pak ya? Kalau juara kontes sudah berapa kali juara Pak ya? Lupa Mas. Wah, sampai lupa? Lupa. Di sana banyak sekali apa namanya piagam dan piala-pialanya. Nanti ada di ruang depan. Ini ada siapa namanya Bagus Junior. Ini kembang lambi halo bro. Ini yang paling juara ini Pak ya? Kembang lambi ini. Paling gede kembang lambe ya, Pak. Betul. Ayo bro, ketek bro. Kembang lambi ayo kembang lambi. Wus. Ya. Wis ngari ya. Sapi ini turun dibuka. Kembang lambi guys. Kita besar sekali. Nih. Wis. Ngeri. Wih, wajahnya lucu guys. Walare Wah, akeh. ada Mas Revan juga. Alah sing iki ora Mas apa-apa, Revan, bebas halo. iki, baikon iki. Nih. Sapinya di PP. Ini di mana Pak Guntur tadi?
Pak Guntur ngambil apa Pak Guntur? Oh, laler Mas. Yo. Oh lah, buset. Saya Pak yuk. Weh, dia. Saya getapnya lapi. Baikon. Obat laler. Nih. Tuh. Sehari habis berapa ini Pak? Biar tenang Mas, kalau sapi apa? Kebanyakan laler kan dia nggak nyaman. Tuh, nggak ada laler toh. Oh iya. Ya disemprot nggak apa-apa itu Pak? Alah lu, congore wis semprot apa-apa. Congore ora apa. Lu malam ringis toh. Malah nyeringis ya. Oh gitu. Berarti kalau sebagian peternak curhat sama kita tentang kok akeh lalere Pak, karena apa itu Pak? Sebetulnya ada Mas, obat lalat itu juga ada. Tapi saya ngambil yang simpel aja. Nggak saya rahasiakan loh, Baikon. Kalau yang tadi 13 ransumnya dirahasiakan. Nah, kan orang takut emang kalau apa? Baikon nggak bahaya Pak. Ya, tadi lihat sendiri toh congore tak semprot ora apa-apa. Fisik sapi lebih kuat dari manusia. Pak, kalau itu biasanya banyak lalat tuh karena kondisi kandang gimana Pak? Lembab atau gimana? Biasanya seperti Lingkungan. itu sama musim. Musim ya? Musim. Kalau habis hujan terus panas pasti lalat pada netes. Terus biar nggak anu ya disemprot aja Ya deh. kayak ini loh, jangan nggak ada lalat toh. Oh iya. Loh, nggak ada. Lalat yang nempel nggak ada. Aman ya? Aman. Wah, mantap ini. Soalnya biar jenak Mas. Ini kalau sapi-sapi kayak gini yang dijual yang mana Pak? Ini sementara belum. Loh, nggak ada yang dijual? Saya nggak berani bilang dijual. Hah? Kalau bilang nggak dijual itu kata-katanya terlalu ekstrim. Oh gitu. Terus gimana Pak? Sementara belum dijual. Sementara Tapi belum. kalau di Japri boleh. Boleh. Ya, seperti Jadi itu. japri aja teman-teman. Nih, selain selama ini perawatan, backgroundnya belakangnya apa ini? Kok bisa merawat ini kan biayanya pasti mahal banget ya Pak ya? Kalau di total berapa juta Pak per bulan itu? Wah. Sapi jumlah berapa ini? Ini ada 20 ya. 20 ekor? Nah, itu kalau bicara masalah apa Mas, biaya untuk perawatan, istilah ya untuk makan, untuk semuanya itu tergantung niat saya, niat yang piara. Kalau sekian bulan habisnya sekian juta, tapi kok sampai lama tidak ada perputaran. Nah itu karena apa? Itu jadi istilahnya apa Mas? Hobi. Hobi. Beda kalau pedagang. Kalau pedagang kan kita beli sekian, perawatan sekian, jualnya sekian. Kalau saya nggak cerita itu, cerita untung dan rugi nih. Ceritanya cerita hobi gitu. Hobi ya? Karena hobi berapapun aja tetap bisa diniati ya Pak ya? Ya. Walaupun hasilnya nanti dari mana dapatnya. Ya, betul. Dan Pak Guntur ini terkenal juga sebagai bengkel rawat sapi. Nah, itu biasanya para peternak itu bengkel di sini tuh apa aja Pak yang diperbaiki? Biasanya itu pertama kesehatan. Kesehatan. Berawal dari teracak kuku sapi Mas. Kalau sapi yang jumbo-jumbo. Terus biasanya juga perawatan di sananya kurang bagus. Terus dibawa ke sini dibengkelke seperti itu. Ya. Tergantung tingkat permasalahannya sapi. Masalahnya sapi ini di apa? Ini di apa? Itu harus tahu. Kebanyakan apa Pak yang dipermasalahkan? Kebanyakan biasanya itu nggak cocok makan, cara pola makannya beda. Kurus di sana terus di sini jadi normal sehat. Gitu. Kadang kan peternak juga ada yang asal beli sapi taruh kandang kasih makan, itu kurang cukup Mas, perawatan harus diperhatikan. Jadi pola makannya juga harus dijaga ya Pak ya? Di sini diperbaiki langsung jadi gemuk, terus dibawa pulang kurus lagi Pak nanti. Gimana itu? Ya itu beda cerita Mas, itu maksudnya kan datangnya kurus sampai sini diperbaiki jadi gemuk sudah normal. Terus dibawa lagi kurus lagi ya
di sananya. Oh iya, kembali lagi ya. Tapi selain itu kan Pak Guntur juga ngasih tahu ya, ngasih wejangan ya. Nanti ini gimana? Gini. Tapi ada Mas, ya bibitan dari saya itu saya pantau semua. Perkembangannya terus ada konsultasi, misalnya sapi ini seperti ini, penyakit ini, nanti saya yang dipandu ya tetapannya. Tetap saya pantau. Semua bibitan dari saya tetap saya pantau. Kalau berbicara tentang PO kayak gini, harganya termahal berapa? Kalau saya nggak berani buka harga Mas, iya. tapi sudah ada yang apa tawar-menawar itu di media juga sudah ada. Walaupun kemarin itu sudah dengan harga yang tinggi, tapi nggak diambil istilahnya apa ya? Ngeprank. Ngeprank ya? Nah, tapi ya nggak apa-apa, saya doakan biar mereka ya tetap sehat, banyak rezeki, tapi saya doakan juga tidak banyak teman. Bener nggak? Ya, susah nanti. Ya. Oke Pak Guntur, terima kasih. Bagi teman-teman yang membutuhkan konsentratnya Pak Guntur dan juga premik, apa lagi tadi probiotik ya? Probiotik. Jadi ternak itu nggak usah ribet ya? Ribet. Kita bikin instan ya, gitu sudah ada job-jobnya sendiri, nggak usah mikir. Kecuali kalau untuk jangka panjang ya. Mas, jangka panjang seperti ini nanti kan akhirnya dari pedet untuk menjadi ekstrim. Nah itu jangka panjang saya perawatannya tidak saya bikin maksimal karena jangkanya kan panjang. Kalau itu kan tadi yang saya ceritakan jangka pendek, di santos langsung gitu. Kalau ini kan jangka panjang ya. Kalau biar mereka tumbuh dengan sendirinya, normal gitu. Normal ya. Oke, bagi teman-teman yang membutuhkan konsentrat atau pakannya nanti atau mau belajar magang di sini boleh Pak? Boleh. Boleh ya. Dan terbuka, bisa hubungi di nomor berapa Pak? 0851 0700 0048. Dengan Pak Guntur, ya. Kulon SGM, Padepokan ya? Ya, betul. Mantap ya. Terima kasih Pak. Ya, sukses sama-sama, selalu. Mas. Nanti salam Amin. ketemu lagi di kontes Siap. Karawang ya, insya Allah Desember. Okay. Kembang Lampi juara lagi. Insya Allah Mas. Amin ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.